Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Ya seperti biasa ya, sebelumnya terima kasih untuk semua yang udah support Backend Magang dengan subscribe, like, dan share. Dan mudah-mudahan yang lagi pada nonton ini sehat-sehat semua dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini tuh Backend Magang dapat request lagi ya dari salah satu komen di forum, yaitu untuk membuat ya tentang konkurensi gitu ya. Jadi pokoknya dalam video ini itu Bagian magang akan menjelaskan bagaimana konkurensi terutama dalam konteksnya ini dalam Golang ya, karena saya pakai Golang. Dan nanti juga akan ada contoh projectnya yang apa ya, mencontohkan lah kayak mana membuat konkurensi itu, terus kayak mana jalannya. Jadi nanti seperti biasa bakal ada link reponya di description. Jadi nanti kalian bisa clone boleh, mau download boleh, mau di fork aja juga boleh. Yang penting bisa buat belajar. Oke, jadi langsung aja biar nggak banyak cincong, kita masuk ke materi ya. Jadi konkurensi, apa sih Bang konkurensi Bang? Oke. Jadi konkurensi itu adalah kemampuan untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, simpelnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita analogikan secara sederhana, jadi misalnya kalian tuh lagi masak Indomie goreng itu ya, tapi sambil nonton saya yang ganteng ini. Nah, itu konkurensi. Intinya konkurensi itu kayak gitu. Nah, kalau dalam konteks pemrograman ini berarti program itu dapat melakukan beberapa operasi pada waktu yang sama. Nah, ini bakal meningkatkan efisiensi dan performanya juga. Itu seperti itu ya. Dan konkurensi itu tuh sering digunakan untuk menyelesaikan tugas yang dapat dilakukan secara paralel, terus bisa ya kayak kita tuh misalnya mengakses beberapa resource eksternal gitu kan, terus memproses sejumlah besar data ataupun menangani banyak request secara bersamaan. Dia konkurensi itu kemampuannya di area sekitar situ lah ya. Nah, kalau ada yang bilang konkurensi sama paralelisme tuh gimana Bang? Beda apa enggak? Beda. Jadi konkurensi itu ya bukan berarti dia paralelisme ya, agak 11-12 lah, mirip-mirip tapi tetap ada bedanya. Intinya kalau konkurensi itu dia fokusnya itu pada struktur program dan bagaimana tugas-tugas itu diatur sehingga itu dapat berjalan secara independen gitu loh dan saling menguntungkan. Jadi konkurensi itu bukan tentang menjalankan tugas tersebut secara apa ya bersama pada waktu yang sama itu, tapi lebih pada pengaturan agar mereka tuh bisa saling bergantian secara efisien. Intinya seperti itulah ya. Itu poin pentingnya di situ. Jadi kalau kalian di interview ditanya konkurensi gimana ya, ini diingat-ingat lah bagian yang ini gitu kan. Nah, kalau paralelisme itu tuh fokusnya pada eksekusi simultan gitu loh dari beberapa tugas untuk meningkatkan ya throughput dan kecepatan komputasi sistem. Ya seperti itu. Jadi ini si paralelisme tuh melibatkan ya pemakaian beberapa unit processing lah, prosesor atau unit pemrosesan nanti seperti itu. Jadi kayak CPU-nya atau CPU core-nya nanti seperti itu. Yang jelas itu untuk menjalankan ya tugas-tugas secara bersamaan. Jadi gampangnya tuh kayak ini lah. Kalau paralelisme tuh ini misal kayak ini kalian lagi berdua nih sama kawan kalian ya. Nah, itu kalian itu mesen pizza dua rasa berbeda di toko yang sama, tapi mesen sendiri-sendiri. Nah, itu kan nanti pizza itu di sana bakal dibikinin secara barengan tuh dan diantarnya bisa sekaligus juga gitu. Jadi nanti yang datang langsung dua. Intinya kalau paralelisme tuh seperti itu. Nah, kalau biar lebih apa ya, biar lebih mudah lagi kita coba analogikan ya. Kalau analogi yang paling gampang tuh menurut saya itu udah ada juga di video saya sebelumnya yang tentang basic Golang. Nah, intinya tuh analogi yang paling enak tuh kayak dapur restoran lah ya. Jadi kayak tuh bayangkan lah di sebuah dapur restoran tuh kan ada beberapa koki yang kerjasama lah untuk menyiapkan suatu masakan gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau konsep yang paling dasar, paling tradisional itu adalah konsep yang sekuensial. Nah, kalau dalam approach yang sekuensial itu tuh hanya ada satu koki di dapur gitu. Nah, dia tuh yang menyelesaikan semua makanan itu. Berarti kan dia harus menyelesaikan satu hidangan sebelum hidangan yang lain. Nah, itu tuh sekuensial seperti itu. Ya misalnya si koki masak sop dulu gitu, habis itu dia masak ayam goreng, habis itu dia masak apa salad gitu. Nah, ini sekuensial seperti itu. Nah, kalau konsepnya konkuren, jadi dalam pendekatan si konkuren ini itu jelas ada beberapa koki yang bekerja di dapur gitu pada waktu yang sama. Nah, mereka ini nggak harus bekerja pada hidangan yang sama secara bersamaan. Contohnya misal si koki A yang tadi yang masak sayurnya gitu kan, masak sopnya gitu. Nah, koki yang B dia yang masak ayam gorengnya. Nah, kalau koki yang C dia yang masak saladnya. Dia seperti itu. Jadi masing-masing koki itu bekerja pada tugas yang berbeda secara bersamaan. Nah, tetapi mereka itu kan berbagi resource yang sama nih, berbagi dapur yang sama. Jadi kayak misalnya tuh mereka ngantri nih pakai ovennya, pakai kompornya. Nah, seperti itulah konkurensi gitu. Nah, kalau
paralel ya seperti saya sebut tadi, konkurensi ini yang nggak harus paralel gitu, bukan berarti paralel. Kalau paralel itu kalau dalam konteks si dapur tadi tuh ya, jadi si koki ini bisa aja berpindah tugas loh. Misalnya si berpindah tugasnya maksudnya ini kalau secara konkuren ya. Jadi kalau dalam dapur yang konkuren tadi, si koki itu bisa aja berpindah tugas gitu loh. Jadi misalnya si koki A ini dia selesai tuh ngapain, masak apa gitu kan. Nah, terus dia tuh ngebantu koki B buat yang ngelakuin tugasnya si koki B gitu. Nah, setelah itu gantian ngebantu si koki C. Nah, meskipun para koki ini nggak bekerja pada tugas yang sama pada waktu yang sama, dalam arti paralel, nah mereka tuh tetap bekerja secara konkuren dengan pindah-pindah tugasnya gitu. Jadi konkurensi itu nggak harus paralel, ya seperti itu. Jadi kalau bisa kita simpulkan, sekuensial itu berarti satu koki nyelesain satu tugas sebelum lanjut ke tugas yang lain. Kalau konkuren, beberapa koki itu bekerja sama pada tugas berbeda secara bersamaan. Mungkin bisa pindah-pindah tugas juga dan saling membantu. Nah, kalau paralel itu baru semua koki itu bekerja pada tugas yang sama pada waktu yang sama. Gitu ya. Jadi perbedaannya terletaknya di situ. Oke, selanjutnya ini yang paling sering ditanyain sih. Kapan menggunakan konkurensi, Bang? Nah, intinya menggunakan konkurensi itu yang saya rangkum ya, pertama itu ketika kita berhubungan dengan input output bound operation. Jadi kalau aplikasi kita tuh sering berinteraksi dengan ya resource eksternal kayak database, web service dari luar gitu kan, terus sistem file. Nah, menggunakan konkurensi itu dapat mengurangi waktu tunggunya itu loh dan meningkatkan responsivitasnya seperti itu. Jadi kayak misalnya kalian lagi nunggu balasan chat lah dari pacar kalian gitu kan sebelum kalian ngelakuin tugas. Nanti kan lama kalau seperti itu. Jadi kalau konkurensi itu ya sambil nunggu ya kalian tetap jalanin tugas gitu loh. Nggak harus tunggu-tunggu dulu nih dari pacar kalian balas chat baru semangat. Nah, kalau konkurensi nggak seperti itu ya. Kalau itu malas namanya. Oke, yang kedua itu ketika kita berhubungan dengan ya mau meningkatkan utilisasi CPU. Nah, pada sistem yang multi-core, konkurensi itu memungkinkan pemanfaatan penuh dari core yang tersedia itu. Jadi dari semua core yang tersedia. Poinnya di situ ya. Jadi itu bakal meningkatkan performa secara keseluruhannya. Jadi seperti itu. Jadi apa ya, gambarnya itu kayak kita tuh punya 4 tangan lah. Itu kan kalau ada tugas lebih mudah gitu ya. Kayak sabun aja kan mencuci dengan 10 tangan. Nah, macam itulah kira-kira. Nah, yang ketiga itu kalau kita berhubungan dengan responsivitas. Jadi apa ya ngomongnya tuh? Pokoknya dalam aplikasi yang memerlukan interaksi dengan user gitu ya secara real time nih, poin pentingnya di sini secara real time. Kayak misalnya aplikasi web atau yang ada UI-nya gitu kan. Intinya konkurensi ini dapat membantu menjaga responsivitas dengan menjalankan tugas di background tanpa mengganggu pengalaman si user gitu loh. Jadi ibarat itu kayak ya misalnya kalian akses situs web gitu ya nggak bakal hang walaupun kalian refresh berkali-kali. Nah kayak gitulah ya peningkatan responsivitas itu gitu loh. Nah yang terakhir itu menurut saya adalah pemisahan tugas. Jadi kita tuh bisa ngebagi tugas tuh menjadi unit yang kecil gitu loh. Jadi dapat dikerjakan secara mandiri. Nah jadi si program itu bakal menjadi lebih modular dan mudah untuk dikelola dan dikembangkan gitu loh. Jadi misalnya analogi simpelnya misalnya kayak gini ya, misalnya di dalam rumah nih ya, dalam rumah kalian itu misalnya mama kalian lagi ngepel ruang tengah gitu kan, adik kalian tuh ngambil sapu, dia sapu-sapu teras, terus sapu halaman depan. Nah, bapak kalian tuh yang lagi cuci mobil, kalian lagi santai. Nah, kayak gitulah. Jadi itu kan rumah lebih cepat selesai. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi, nah konkurensi dalam pemrograman Go. Ya intinya sih Go ini kenapa sering dipakai ya untuk baru-baru ini, nggak baru-baru ini juga sih, udah lumayan lama ya. Cuma pokoknya kenapa sih Go tuh masih populer ya? Karena Go ini adalah bahasa pemrograman yang sangat-sangat mendukung konkurensi dengan fitur bawaan yang kuat. Nah, dalam Go itu fitur bawaan tadi itu ada namanya Go Routine sama Channel. Nah, kalau Go Routine tuh apa ya bilangnya? Go Routine tuh pokoknya dia tuh unit eksekusi yang ringan lah yang dikelola sama si Go ini tadi ya. Jadi namanya itu si Go Routine tadi. Nah, dia tuh dikelola sama si Go Runtime ini seperti itu. Jadi Go Routine ini sangat efisien dalam penggunaan memori dan ya biaya pengelolaan dibandingkan dengan thread lain yang tradisional kayak gitu loh. Dia seperti itu. Nah, kalau channel itu mekanisme komunikasi dan sinkronisasi antar Go Routine. Jadi Go Routine ini bisa saling tukar-tukar data, bisa saling ngobrol itu dengan channel itu tadi. Ini seperti itu ya. Pokoknya si channel itu digunakan untuk ngirim dan nerima data antar Go Routine. Dia seperti itulah garis besarnya.
Nah, untuk contoh kasusnya ini saya tuh udah bikin sebuah project yang bakal diterapin lah. Jadi penerapan ini mendekati pendekatan di dunia nyata ya, kayak kebutuhan konkurensi itu kayak mana sih Bang, salah satu contohnya. Nah, ini saya bikinan contohnya dalam project ini. Nah, di project ini tuh saya bikin ada dua endpoint lah ya. Jadi saya bikin ada dua endpoint. Yang pertama itu ada fetch concurrently. Jadi ini yang bakal mengakses beberapa URL gitu kan, secara bersamaan tentunya, dan ini yang menggunakan si GoRoutine gitu loh. Jadi ibarat itu kita ngirim beberapa anak buah kita lah untuk ngambil beberapa barang dari beberapa toko sekaligus ya, kayak gitu. Nah, kalau yang kedua ini yang fetching secara sequentially gitu ya. Jadi ini ibarat kita tuh ngirim ya ibarat kita sendiri lah gitu ya, kita sendiri jalan ke satu toko, beli, pulang, pergi lagi ke toko yang lain, beli, pulang, nah kayak gitu. Ini yang sekuensial tuh seperti itu. Nah, kalau yang konkuren kita ibaratnya nyebar anak buah kita buat pergi ke beberapa toko, beli barangnya, bawa pulang, deh seperti itu. Oke, kita langsung aja. Jadi ini saya bakal ke projectnya. Bentar, saya mau mindahin saya dulu, device saya. Oke, jadi ini projectnya kayak gini. Nah, itu saya udah punya project seperti ini. Untuk strukturnya sebenarnya ya sama aja ya dengan yang saya buat sebelumnya, cuman karena lebih simpel ya, jadinya ya nggak banyak-banyak juga direktorinya gitu ataupun file-filenya. Intinya pendekatannya tuh tetap dengan clean arsitektur. Jadi sini saya udah pisahin layernya, ini ada router, ada use case, ada repository, ada handler juga. Nah, seperti ini lah ya struktur projectnya. Nanti semua dijalanin di mana Bang? Ya di sini di main.go. Nanti kalian kayak mana mau jalaninnya, baca aja nih Redmi MD-nya ya, jangan malas baca ya. Ini udah saya jelasin satu-satu ini, nanti bisa dibaca. Cuma ini bahasa Inggris ya. Gak apa-apa lah ya. Oke, jadi sebenarnya main programnya cukup gini ya. Jadi ya cukup panggil routernya aja. Jadi seperti itu kalau saya jelasin struktur foldernya. Nah, jadi dari si router ini, berarti kan di sini saya udah buat router dengan pokoknya ada dua API. Routernya ini dia pertama pasti manggil si repo, terus manggil use case-nya, di mana use case dia butuh repo seperti ini ya. Baru nanti si repo tuh dipanggil lagi sama handler. Jadi handler ini bagian transport layer-nya lah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu ini dari router udah kan, kita ke handler. Nah, intinya di handler ini saya punya dua metode tadi ya. Pokoknya ada yang concurrent handler sama sequential handler. Nah, intinya sih di sini sama ya. Dia tuh bakal ngehit ke tiga URL ini. Jadi saya ngambil dari JSON placeholder aja. Ya, kalian bisa coba sendiri kalau JSON placeholder ini ketika kita pakai URL ini datanya kayak apa. Tapi intinya sih bakal kayak gini ya. Data-data dari sini ya, bukan data yang saya jadiin respon nanti. Dia kayak gini. Nah, ini ya. Jadi itu saya ngehit tuh ke API-nya yang post, comment sama album. Nah, dia ini punya sekian baris ini nih, sekian jumlah data JSON-nya itu ada banyak gitu loh. Nah, jadi ngehit ketiga ini bakal dapat data ini masing-masing. Nanti kita lihat kayak mana prosesnya yang konkuren sama yang sekuensial di respon time-nya. Nanti seperti itu. Kita kembali ke kode ya. Jadi ini yang concurrent handler sama dia bakal ngehit ini. Nah, nanti yang saya balikin apa sih? Yang saya balikin tuh cuma hitungannya sama elapsed time-nya aja gitu ya. Nanti kalian bisa lihat lah ya. Nah, ini yang sequential handler. Jadi untuk handler ini sebenarnya sama aja ya. Ini tetap saya bikin dua biar kelihatan bedanya. Jadi misalnya nanya, kok nggak jadi satu aja Bang? Tinggal nanti dikasih kondisi deh. Kalau kayak gitu nggak kelihatan nanti gitu kan. Kita kan siapa tahu ada yang baru belajar gitu loh. Kalau kalian udah bisa ya udahlah ya. Kalau yang belum kan supaya mereka bisa belajar gitu ya guys. Oke, ini dari handler udah, baru berarti itu kita ke si use case. Nah, ini use case-nya baru nih, di sini kelihatan beda. Jadi ini yang fetch URL concurrently. Oh ya, ini setiap layer seperti biasa ya, karena pendekatannya itu clean arsitektur, setiap layernya kita hubungkan dengan sebuah interface seperti ini ya. Ini tadi yang jadi argumen paramnya tuh si array string URL tadi. Nah, di sini kalau yang secara concurrently ini, jadi saya bakal ngeloop si URL-nya. Dia tuh saya jalankan go func. Jadi ini ya untuk melakukan go routine itu seperti ini.
Nanti ini nih pokoknya semua udah saya kasih komen ya. Jadi kalian bisa baca nanti di projectnya gitu. Biar saya nggak terlalu panjang jelasin dan videonya tuh nggak panjang-panjang kali ya. Nanti seperti ini ya. Ini GoFang nih buat nge-launch si GoRutinnya. Nah, di sini saya tuh setelah dia tuh nge-fetch si URL-nya itu, di sini saya bakal kirim hasilnya itu ke si channel gitu loh. Entah hasilnya error ataupun hasilnya benar gitu. Kalau hasilnya berhasil ya result yang saya kirim. Tapi kalau error ya saya kirim ke channel tuh error. Jadi ini tadi ya channel tuh untuk komunikasi antar GoRutinnya seperti itu ya. Nah ini baru resultnya saya masukin dari result itu ambil dari channel. Karena kan tadi sini kita simpan di channel seperti itu ya. Nah kalau yang secara sekuensial, nah ini nggak ada nih kayak ngambil-ngambil dari channel. Dan saya pun nggak manggil si dari repo ini kan metode repo ya, nanti saya liatin ya. Nah ini tuh nggak manggil dengan GoRutin gitu, jadi nggak ada GoFang di sini. Jadi cara menulis GoRutin tuh dengan ini ya, GoFang. Nah seperti itu. Nah di sini kan nggak nih, dia benar-benar langsung dalam loopingnya setiap URL tuh di fetch, habis di fetch, dicek error apa enggak. Kalau error dimasukin datanya yang error, kalau berhasil masukin resultnya. Ini seperti ini. Nah kalau di repository ya ini baru ya, ini pemanggilannya seperti ini ya. Jadi di repo ini cuma satu, karena kalau saya pindahin dua juga ini yang paling kelihatan. Kalau dibedain dua tuh akan sama aja gitu loh. Jadi nggak saya bikin dua ya. Harusnya ini walaupun satu kalian tetap bisa lihat. Jadi udah saya komen-komen ya biar kalian tuh bisa tahu apa sih yang saya taruh. Pokoknya di sini tuh ada start recording time. Jadi saya bikin dari start itu time now tuh buat waktu mulainya itu kapan sih gitu kan. Nah di sini dia dengan http get ini dia manggil si URL itu. Jangan lupa close bodinya. Ini defer nih apa sih bang? Nah ini lihat video saya sebelumnya aja lah ya biar tahu apa sih defer itu kalau yang belum lihat kan. Dan kalau yang belum tahu, kalau yang udah tahu ya udah lah ya. Nah nanti seperti inilah ya untuk melakukan fetching URL-nya. Jadi proses fetch URL itu saya taruh di repo ini gitu. Jadi untuk logic yang lain tuh logic bisnisnya itu ada di use case gitu. Jadi pengambilan datanya di sini ya. Jadi setelah ini beres, nanti kan dia bakal dapat nih respon bodinya ini gitu loh, ataupun error gitu kan. Nah, nanti kalau error kita balikin, kalau ya dia berhasil kita balikin ini string ini gini ya. Nanti ya kita kembali, ini udah layar paling dalam ya, repository, berarti ke use case. Use case tadi udah diatur yang mana pakai GoRutin, yang mana yang enggak. Ini yang pakai GoRutin dan ini yang enggak. Seperti itu ya. Nah, kayak mana nanti kalau dijalankan? Saya jalanin ya. Nah seperti ini. Oke dia udah running. Nah kita buka Postman aja. Kan tadi di sini udah ada ya routernya ya. Nih ada yang fetch konkuren sama fetch sekuensial. Jadi berarti kan kita tinggal bikin kayak gini. Ini yang fetch sekuensial. Oke kita jalanin yang fetch sekuensial dulu. Jadi ini hasilnya bakal gini sih. Saya cuma hasilin tuh berapa elapsed time-nya aja gitu loh. Sama ya ini keseluruhannya gitu loh. Jadi saya send. Nah, di sini kelihatan ya, untuk dia itu fetching ke yang JSON placeholder yang post itu 0,32 detik, yang kedua 0,16, yang terakhir ke si album tuh 0,12. Nah, ini total elapsed time-nya itu adalah sekitar 0,6 detik. Nah, sekarang kita bedakan dengan yang secara konkuren. Secara konkuren tuh berarti gimana? Berarti dia nggak satu-satu ngehit ini gitu sampai selesai. Kalau kita kembali ke code-nya, di sini di bagian use case, ini kan dia setiap loop itu dia bakal nge-fetch ini dulu gitu loh. Jadi nge-fetch satu-satu diselesaiin baru dia lagi. Nah kalau ini tuh dalam loop ini dia tuh udah nembak ini terus loopnya jalan, tapi di prosesnya ini nggak ditunggu selesai gitu loh. Jadi mereka itu proses sendiri-sendiri. Nanti dimasukin datanya ke channel. Jadinya tuh prosesnya itu nggak secara sekuensial atau nggak secara berurutan gitu loh. Jadi benar-benar dilakukan secara barengan gitu loh. Itu tadi ya misalnya kalian lagi masak Indomie goreng siap-siap makan gitu kan, mau makan tapi kalian sambil nonton saya. Nah, itu konkurensi seperti itu gitu. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ini kita yang tadi fetch secara sekuensial, hasilnya segini. Nah, kalau kita fetch secara konkuren, nah, dia lebih cepat ya. Jadi yang ketika yang album dia 0,08 second, yang ke post dia 0,14 second, dan yang terakhir ke komen dia 0,32 second. Nah, elapsed time-nya berarti sekitar 0,32. Sini terlihat ya beda ya. Ini 0,6,
Ini 0,32. Nah, dengan yang data segitu aja perbedaannya cukup signifikan, apalagi ketika nanti prosesnya banyak ataupun data yang diproses banyak. Jadi disinilah ya kasus dimana di lapangan kita butuh pakai konkurensi. Intinya seperti itu ya guys ya. Oke, saya kira gitu aja sih, harusnya bisa dipahami lah ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Yang misalnya belum paham ya tanya-tanya aja, bisa di komen boleh. Yang jelas jangan lupa biar kalian lebih gampang untuk belajar, ini reponya di clone ya atau di fork, terserah lah, yang penting bisa buat belajar seperti itu. Jadi nanti dibaca aja ini kode-kodenya apa yang saya lakukan di komen-komennya ini ya. Untuk instalasinya tinggal ikutin aja apa yang ada di Redmi ini gitu. Jadi tinggal ya diurutin pelan-pelan lah ya caranya supaya biar dia ini bisa di running sama kalian nanti gitu loh. Ya termasuk ini udah saya tulis juga nih ya kayak open Postman, berarti kalian harus punya Postman dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Oke, jadi gitu aja. Pokoknya support terus backend magang dengan subscribe, like, dan share, terutama share ya. Karena kan siapa tahu ada teman-teman kita yang lain yang mungkin lagi belajar sesuatu atau lagi ada masalah tertentu yang mungkin aja gitu bisa terbantu dengan video-video yang saya buat ya seperti itu ya. Dan pokoknya terus support backend magang ya supaya backend magang itu semangat buat ya meluangkan waktunya untuk terus buat konten-konten pembelajaran seperti ini. Oke, jadi gitu aja. Sekali lagi terima kasih. Salam backend magang.